Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sidika, senang sekali hari ini saya Asti yang akan menemani kalian sharing di acara podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Gianto dari Radio Karisma. Beliau menjabat sebagai Station Manager di Radio Karisma. Selamat datang Bapak di podcast Sidika. Terima kasih undangannya. Terima kasih untuk kehadirannya ya Bapak ya. Nah, ini kan sekarang di era digital sekarang ini mungkin era radio itu banyak bergeser ya Pak ya? Sebetulnya kalau bergeser tidak ya, tetapi ada penambahan ya. Oh, penambahan. Jadi kalau radio itu tetap dia ya radionya ada, tinggal ada penambahan. Penambahan mengikuti arus yang sekarang sedang berjalan ya di lingkungan kita, harus digitalisasi ya. Otomatis radio harus mengikuti perkembangan itu. Inovasi apa Pak yang sudah dilakukan sama Radio Karisma untuk mengikuti era digital sekarang ini? Ya kalau arus itu sudah lama ya. Yang pertama terkait dengan siaran ya. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Radio itu kan modelnya sekilas ya, beda dengan koran ya, yang hari ini tayang mungkin masih bisa dilihat besok gitu ya. Tapi kalau radio ini kan bukan hanya besok, tetapi mungkin 1 jam ke depan atau 5 menit ke depan itu aja sudah lupa orang kadang gitu. Hanya sekilas radio itu. Nah, sedangkan radio ini karena sekilas inilah kita butuh frekuensi yang jumlahnya banyak. Kalau iklan itu biasanya tidak sekali tapi beberapa kali gitu. Nah, sedangkan sekarang karena digitalisasi ini, otomatis radio ini akan mengikuti perkembangan. Yang pertama terkait dengan streaming ya, streaming. Kalau mungkin di dunia radio itu audio, maka yang kita streamingkan sesuai dengan radionya, yaitu audionya saja. Jadi kalau ini membahas tentang radio kami ya. Kalau di Karisma otomatis saya menciptakan aplikasi yang di Play Store ya, mungkin yang ada Androidnya, Mbak punya Android, dicari aja Radio Karisma di Android kan muncul nanti di Play Store itu, diinstal ya, diinstal, sudah ketemu tinggal play aja. Jadi penambahan radionya itu di aplikasi HP sekarang. Oh, jadi sekarang bisa diakses di mana saja ya Pak ya? Kalau misalkan Mbaknya mau ke luar Kediri, misalnya mau ke Jakarta, mau memantau radio kami, ya tinggal aja dibuka aplikasinya di Android tadi. Gitu. Biasanya tinggal kan, ngeplay gitu aja. Biasanya kan kalau radio itu bisanya lewat frekuensi di daerah tersebut ya Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa melewati aplikasi di handphone, bisa diakses tanpa batas, kecuali kuotanya habis ya. Kan kalau di Radio Karisma tuh banyak sekali program ya Pak ya. Program unggulannya tuh apa aja Pak di Radio Karisma? Kita segmen ya. Yang pertama kita segmen dulu. Segmen kita itu lebih cenderung ke budaya, ya. Lebih cenderung ke budaya, sehingga yang diunggulkan di sini memang lebih banyak ke arah musik-musik yang di lingkungan kita, ya. Misalkan campur sari, ya, dangdut, ya gitu. Ini lebih cenderungnya ke situ. Kita justru ke masyarakat di menengah ke bawah seperti itu, ya. Tapi kan selain informasi seperti lagu, itu pasti juga ada informasi tentang berita terkini di lingkungan masyarakat, terutama di daerah Kediri ya Pak ya? Itu wajib. Jadi kita ibaratnya memasak itu bumbunya, ya. Masakan utamanya rawon, nah ada bumbu tambahannya. Bumbu tambahannya adalah informasi, ya. Kita punya slogan itu hiburan yang informatif, ya, informasi yang menghibur dan hiburan yang informatif. Ya, slogan kita seperti itu, sehingga kita menghibur dengan nuansa ada informasinya di situ, ya. Karena radio juga punya kewajiban, ya, punya kewajiban memberikan wawasan terhadap masyarakat yang mendengarkan seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang informasi Pak, seberapa berperankah
media radio itu buat promosi kesehatan atau informasi kesehatan yang diberikan masyarakat, terutama kan seperti Bapak bilang tadi, pendengarnya itu mungkin kebanyakan dari mid-rate sampai ke bawah ya Pak ya? Iya. Seberapa penting atau seberapa berperan? Sangat penting ya, sangat penting dan berperannya sangat banyak, karena mungkin saya menceritakan tahun 2019 kemarin ya, awal 2020 ya, ketika pandemi ya, mulai pandemi ya, kita otomatis membuat istilahnya ILM ya, iklan layanan masyarakat ya. Iklan layanan masyarakat itu kita isi terkait dengan tata cara bagaimana hidup sehat ya. Kita bikin spot-spotnya, kita bikin iklan-iklan yang di situ sudah kita tata per jam itu kira-kira ya sekitar 4 kali lah tayang iklan itu. Kita bagaimana cara cuci tangan, bagaimana seperti itu ya. Kita dari biasanya kita dapat himbauan ya dari dinas. Nah, kita aplikasikan ke bentuk suara ya, ke bentuk suara. Kalau proses perekamannya sendiri Pak, kalau radio audio ya Pak ya? Ya. Perekamannya itu sendiri atau sendiri? Kadang ya pakai suara saya. Jadi ya tergantung. Gitu. Jadi kita ada beberapa jenis suara ya. Jenis suara yang istilahnya ini cocoknya untuk segmen apa. Ada yang lucu-lucuan itu suara saya nggak pas ya. Ada yang informasi mungkin pakai suara saya ya. Ada yang iklan layanan masyarakat itu kalau di tempat saya itu kita buat yang lucu-lucu kadang ya, kita buat lucu-lucu, tidak kaku gitu enggak, tapi kita lucu-lucu, tapi endingnya itu kita buat itu mengarah ke kesehatan seperti itu. Sudah berpengalaman di voice over berarti Pak? Voice over. Kalau biasanya dalam informasi itu pasti ada berita yang namanya berita hoax ya Pak ya. Itu kalau buat media menyaring berita hoax itu kan pasti sulit ya Pak ya. Kalau dari Radio Karisma sendiri untuk menyaring berita-berita hoax agar tidak sampai ke masyarakat itu bagaimana Pak menyaring berita-berita hoax? Ya, kita bikin bikin aturan yang pertama bahwa tidak boleh menyebarluaskan ya. Kita itu karena kan tangan ini kan gatel mungkin ya. Nah, kalau berhubungan dengan radio, kita kan tidak akan menyiarkan sebuah berita itu tanpa sumber yang jelas. Yang pertama itu kalau ini berhubungan dengan radio. Sedangkan berhubungan dengan medsos, ya mungkin saya tambahi terkait dengan tambahan dunia digital tadi ya. Selain streaming kan kita juga harus mengikuti di media sosial juga ya, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok ya, website. Malah website sekarang kayaknya sudah ditinggalkan. Berita itu lebih cepat lewat sosmed ya. Nah, kalau yang sosmed ini otomatis bagian media saya itu tidak akan mengupload ya, kecuali ada narasumber yang jelas. Gitu. Jadi kalau narasumber nggak jelas, kita hentikan di situ. Atau kita cari informasi misalkan kayak yang terbaru ya, yang terbaru kemarin ya, seperti di Kabupaten Kediri, ada yang jenazah kemarin itu yang sempat rame ya, nggak ada yang layar itu ya. Nah, itu kan intinya kan narasumbernya belum jelas. Nah seperti itu nggak mungkin kita upload ya, kita cari dulu narasumber yang berkompeten di berita itu. Nah sedangkan kalau belum berkompeten atau belum jelas ya kita hentikan gitu. Sedangkan berita hoax kita biasanya juga ikut andil ketika ada yang mengklarifikasi. Misalkan dari dinas tertentu ya bahwa itu hoax, dari dinas itu mengeluarkan bahwa itu hoax, kita akan sampaikan juga ke masyarakat bahwa itu juga hoax. Berarti kan sering tuh itu terjadi, kemudian ada klarifikasi ya. Nah, klarifikasi ini akan kita bantu untuk menyebarluaskan seperti itu. Berarti ada kayak informasi yang diberikan sama dinas terkait atau pihak terkait ya Pak ya. Tapi kalau biasanya kan ibu-ibu atau mbah-mbah yang main HP di WA
Biasanya kan kalau nge-share tuh suka sembarang langsung nggak ya. langsung Ya itu gitu. memang harus ada pendidikan pendidikannya ke Iya. masyarakat bahwa itu berbahaya. Kadang itu bisa bisa kena hukum juga ya, Iya. kasus hukum itu ITE gara-gara sekarang lagi ramai. itu yang harus kita antisipasi. Kalau kemarin Pak 2 tahun yang lalu itu kan sempat pandemi COVID, awal COVID-19 itu mungkin ada kendala yang dialami sama teman-teman untuk memulai informasi atau dalam Ya. bekerja di radio. Ya pastilah, pasti. Semua segmen akan berdampak ya. Yang pertama itu, ya mungkin kita flashback dulu ya. Yang 2019 ya, mungkin parah itu ya. 2020 ya. Iya. 2021 itu yang pertama jelas ada penurunan ya. Penurunan iklan ya. Radio itu kan hidupnya dari iklan. Otomatis ya. Hidupnya dari iklan, apalagi kita radio swasta ya. Iklan. Nah, ada iklan kita itu yang turun ya, turun karena apa? Marketingnya nggak bisa keluar. Iya. Kenapa marketingnya nggak bisa keluar, nggak bisa mobile, karena mobile juga dibatasi ya. Nah, antisipasi ya mungkin kayak perusahaan lain, tapi tidak sampai ke pemecatan ya. Kita mengurangi jam aja, mengurangi jam siar itu ya. Jam siar. Nah, ya biasanya siaran, ini nggak siaran. Tapi sempet sampai kayak WFH gitu nggak Mbak? Oke, itu kemarin sempat wajib. Sempat wajib. Karena jumlah karyawan yang ya kita kan nggak boleh ketemuan terlalu sering ya, sehingga kita tata agar jumlah yang masuk ini sesuai dengan aturan. Ya. Misal satu ruangan itu ya cuma satu orang, sehingga ada yang WFH, ada yang 2 hari sekali masuk seperti itu. Pertanyaan berikutnya Pak, suka duka dalam mencari informasi yang akurat, terus aktual, terus bisa dipercaya juga sama masyarakat. Mungkin ada kesulitannya untuk mencari berita gitu Pak? Ya, kalau sebenarnya itu di ranahnya teman-teman wartawan ya yang di lapangan, tetapi selama ini tidak begitu kesulitan ya. Wartawan itu lebih mudah ya untuk mencarikan informasi. Justru yang kita kesulitan itu kadang waktu yang terlalu, misalnya ada acara yang mendadak ya di luar yang sudah direncanakan, tiba-tiba mendadak. Karena posisi kita itu di Pare ya, mungkin ada informasi yang TKP-nya ada di kota, itu perjalanan waktunya itu. Nah, kalau kita nggak nutut, biasanya kita mencarikan teman-teman yang sudah standby di TKP itu ya, di Kediri itu. Jadi memang kalau sekarang dengan teknologi yang sudah canggih ya, sekarang bisa video call, bisa seperti itu, ini lebih mudah ya, lebih mudah untuk mencari berita. Kadang yang susah lagi itu narasumber kadang ya, narasumber yang berkompeten di ya, pas ada kejadian apa itu ya, kita harus memastikan narasumbernya ini sudah benar apa enggak gitu. Ya, kadang seperti itu. Kalau mencari informasi itu pernah nggak Pak ketemu sama orang yang agak unik kalau ditanya atau mendapatkan informasi mungkin agak sulit atau jawabannya kemana-mana? Ya kalau dari teman-teman saya kebetulan tidak pernah di lapangan ya, di lapangan di news tidak pernah. Tapi teman-teman itu sampai saat ini tidak pernah ada kendala ya. Mungkin bisa men-sharing sendiri. Kalau ini nggak layak ya nggak dikirim ke studio carikan, karena mereka sudah bisa memilih sendiri seperti itu, bisa memilih sendiri. Mestinya ada teman-teman yang di lapangan itu yang ya hanya sepintas saja, mungkin jawabannya tidak sedetail dengan kejadian mungkin itu, tetapi itu tidak pernah dilaporkan ke studio ya. Studio nggak pernah. Kita tahunya sudah jadi, sudah bagus semuanya. Jadi nanti mereka yang tim lapangan, tim lapangan sendiri tim lapangan, gitu Pak? Iya, tim lapangan. Kalau program di Radio Karisma yang berhubungan dengan kesehatan itu apa sih Pak? Kalau di kita memang ada space ya, space
interaktif ya, dialog interaktif setiap kita hari Senin sampai hari Sabtu ini setiap jam 9 sampai jam 10 ini memang kita buat untuk acara interaktif ya. Ada jadwalnya masing-masing mulai dari ada teman-teman ya relasi bisnis ya, terus kemudian ada juga dari teman-teman hukum ya, advokat itu juga ada jamnya. Terus kemudian dari teman-teman psikolog itu juga kita kasih waktu juga ya. Dan dari dinas dari kesehatan ya, bukan dari dinas kesehatan ya, dari dinas itu dari kesehatan itu juga ada. Ini dari rumah sakit ya, biasanya kita siapkan dari salah satu rumah sakit di dekat studio kami di Pare, itu kita kasih jam ya untuk menjadwalkan dokter mereka. Tapi sampai sekarang justru yang masuk itu dokter umum ya, dokter umum, karena kalau umum itu kan tahu semua. Mulai ada keluhan anak-anak sakit apa saja itu sudah bisa terjawab ini malah di dokter umum. Kalau nanti spesifik baru nanti biasanya mereka minta nomornya dokter tersebut untuk lebih intens kalau ada yang urgent. Tetapi secara garis besar radio sudah menyiapkan space ya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, mulai dari beberapa tadi ya, mulai psikolog ada, hukum ada, bahkan kepolisian juga kita kasih waktu juga. Kemudian dari kesehatan itu tadi. Selain itu tambahan selain dialog interaktif agak lama Mbak, ini 1 jam ya. Saya siapkan itu waktu 1 jam ya untuk bahas itu. Itu ada tanya jawab juga dengan masyarakat terkait kesehatan. Dokter Tri yang masuk ke kita. Kemudian kita juga ada tip kesehatan. Nah, tip kesehatan ini kebetulan kita kerjasama dengan rumah sakit SLG ya, Kabupaten RSUD SLG. Ada dokter-dokter spesialis yang kita minta rekaman untuk membagikan tips. Oh gitu. Membagikan tips. Bagaimana tips merawat agar jantung ini selalu sehat, itu ada dokter spesialisnya. Ini kita bikin tips sehat. Jadi tips sehat itu kita puter ya, kalau biasanya kita puter 1 jam itu 1 kali tips sehat itu gantian nanti. Tapi itu nanti topiknya setiap hari berbeda gitu ya Pak ya? Kita satu dokter itu kemarin cuma 5 tips ya, 5 tips itu diputar berulang-ulang gantian ya, sampai masyarakat biar hafal. Nanti lah gantian setiap hari satu itu ganti terus, malah lupa nanti yang mana gitu. Jadi itu kita ulang-ulang terus ya. Mungkin nanti bisa nambah yang lainnya biar bisa tambah tipsnya banyak. Ya paling enggak kita 3 bulan lah update ya. Kita 3 bulan kita update lagi untuk informasi itu gitu, untuk tips sehat itu. Mungkin kan kita podcast Sidika ini masih baru ya Pak ya, masih belum ada tim ahlinya dari bidang media atau informasi ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih tips-tips untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang dikemas menarik supaya masyarakat juga tertarik untuk melihat di YouTube Sidika ini. Kalau tip itu bagian sebenarnya itu ke produksi ya. Bagaimana produksi? Kalau produksi itu memang beda antara radio dengan audio dengan visual. Kalau podcast ini kan visual ya, bikin visual. Intinya kalau radio itu, ini saya membahas tentang radio ya. Tipsnya itu tidak terlalu panjang. Kalau misalnya kita bikin iklan itu ya maksimal 1 menit lah, 1 menit. Karena kalau kita melebihi 1 menit, ya, ini orang itu melihat sudah jenuh. Bosan. Melihat sudah jenuh. Jadi intinya saja, inti itu kita rangkum ya, kita rangkum agar apa yang disampaikan ini bisa masuk, gitu ya, bisa masuk. Jadi kalau saya biasanya kalau radio ini saya kencengi. Kalau ada spot iklan atau tips-tips itu jangan lebih dari 1 menit. Kalau lebih 1 menit kita bikin sesi kedua seperti itu. Ini lebih mudah dicerna oleh
yang mengakses ya, mau mendengar ataupun yang melihat kalau pakai visual seperti itu. Apalagi kalau di radio itu kan ada lebih banyak sesi tanya jawab ya Pak ya. Jadi apa yang dibahas itu pasti ada terus. Iya. Jadi kalau kita memang radio kita ada interaksi dengan pendengar ya, dengan pendengar kita. Jadi mulai dari semua acara kita buat interaksi. Bahkan masyarakat yang tidak berhubungan dengan acara itu boleh menyampaikan informasi. Misalnya ada kejadian apa gitu ya, itu boleh diinformasikan seperti itu. Karena radio ini kan ya sifatnya memberikan informasi ya kepada masyarakat, paling cepat juga ya, paling mudah seperti itu. Ditambah lagi dengan sekarang lewat media sosial. Jadi kita beriringan dengan media sosial ini. Tidak media sosial dulu baru radio, enggak. Kita beriringan terus. Ya, kalau kita misalkan nge-share di radio ya otomatis nge-share di media sosial. Berarti yang di-share di media sosial sama radio itu sama ya Pak ya? Betul. Boleh nanti di follow ya. Iya. Apa namanya Pak? Di Radio Karisma FM Pare. Nah, jangan lupa follow Radio Karisma FM Pare. FM Pare. Nah, nanti bisa dilihat di bawah ya. Iya. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Harapan kedepannya untuk podcast Sidika, kan kita masih baru merintis. Mungkin ada harapan buat podcast Sidika kedepannya Pak? Ya. Karena saya melihat ini tadi memang tempatnya ini cukup nyaman ya. Cukup nyaman tempat ini. Ini media centernya Dinas Kesehatan. Ya, saya rasa memang ini menjadikan tempat ngumpulnya teman-teman ya, teman-teman media juga bisa di sini ya. Kemudian memberikan wawasan terkait medianya masing-masing ya nanti kepada masyarakat ya, memberikan informasi apa saja lewat sini. Terus yang terpenting adalah bisa continue memproduksinya pasti. Terutama ini punya dinas sih Pak. Ya, itu bisa continue. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Ya, sama-sama. Mungkin suatu saat nanti kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi Pak. Dengan tema yang lainnya. Boleh. Tentunya masih seputar kesehatan. Demikian Sobat Sidika, sharing hari ini dengan Bapak Gianto dari Radio Karisma Pare Kediri. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, mohon maaf jika ada salah-salah kata Bapak. Ya. Sampai jumpa di podcast Sidika selanjutnya. Jangan lupa untuk follow YouTube channel Dinkes Kota Kediri, dan jangan lupa untuk follow Instagram Dinas Kesehatan Kota Kediri. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Sampai jumpa.